was built to last with the limbs and the weight, and I could change the past with all I will achieve. And got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. Battle Through the Heavens, Chapter 842. Mengikuti aliran waktu, atmosfer di dalam tempat pelelangan terus meningkat. Item lelang yang muncul saat ini sudah bisa dianggap sebagai item kelas tinggi. Harga lelang pada dasarnya setinggi langit bagi orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan pada saat ini saat mereka mengamati lelang ini. Namun, bisa menyaksikan beberapa faksi besar memperebutkan beberapa harta sampai wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini berharga. Xiao Yan jarang menawar setelah menawar untuk Six Joint Body Flowing Ruler. Kadang-kadang, dia memberikan beberapa tawaran karena dia menyukai beberapa bahan obat yang lebih langka. Meski harga mereka mahal, mereka menang dalam hal tidak memiliki terlalu banyak pesaing. Oleh karena itu, pada saat dia menghabiskan semua dari 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang luar biasa langka telah mendarat di tangannya. Karena beberapa item yang dilelang yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona ditempatkan di atas meja lelang satu demi satu. Bahkan Xiao Yan pun tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan tumpukan kaya sekte Kaisar Hitam ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang adalah hal-hal yang menyebabkan dia merasakan kerinduan. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tidak mengeluarkan tawaran. Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah menemukan inti monster dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Base dalam lelang ini. Saat ini, jarak kondisi bagi dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat. Selama mereka bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang tersisa hanyalah monster core tingkat 7 itu. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama pelelangan ini, dia secara alami akan menghemat waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencarinya. Xiao Yan telah memikirkan gambar yang indah tetapi surga tidak mengikuti keinginannya. The Sky Poison Dragon Scorpion Base adalah keberadaan binatang misterius dari zaman kuno, apalagi yang peringkat 7. Pada peringkat ini, kecerdasan Magical Base sudah tidak lebih lemah dari manusia. Selain itu, ia bisa mengubah tubuhnya dan sangat mirip dengan manusia. Bagaimana mudahnya mendapatkan monster core dari Magical Base dengan peringkat seperti itu? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat lelang ini secara bertahap mendekati akhirnya tanpa dia melihat hal yang dia butuhkan seperti yang dia harapkan. Tidak perlu cemas, bahkan ada kabar tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang paling sulit ditemukan. Setidaknya Sky Poison Dragon Scorpion Base memiliki nama yang bisa dikenali. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik kepadanya setelah mendengar desahan lembut Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa yang pertama berharap untuk mengumpulkan kedua item yang dibutuhkan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan dari pelelangan ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menyebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke panggung lelang. Pada saat ini, pelelangan secara bertahap mendekati akhirnya. Oleh karena itu, item yang dilelang yang muncul saat ini sebagian besar adalah item kelas berat. Misalnya, item yang sedang dilelang adalah scroll bernama Dark Shadow Skill. Itu adalah metode ki afinitas kegelapan tingkat menengah kelas D. Nilai metode ki semacam itu biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan Dou dari kelas yang sama. Misalnya, harga gulungan skill bayangan gelap ini telah naik oleh beberapa faksi besar sampai setinggi 8 juta. Dilihat dari momentumnya, sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti. Mengingat nilai sebenarnya dari metode ki kelas di semacam ini, harga seperti itu tidak dianggap aneh. Saat itu, harga keterampilan Dou skill ketangkasan tingkat rendah kelas Xiao Yan, gerakan 3000 petir, juga sekitar jumlah ini. Melihatnya dari cara ini, Xiao Yan bisa dianggap telah mencapai kesepakatan dengan berhasil mendapatkan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama seharga 3.100.000. Jika bukan karena statusnya dan bahwa teknik penggaris tidak ortodoks, mendapatkannya seharga 3 juta tidak diragukan lagi hanya akan menjadi lamunan. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut keterampilan bayangan gelap ini. Dia mempraktikkan Flame Mantra dan tidak mungkin baginya untuk beralih ke metode ki lainnya. Namun, kelas yang terakhir menyebabkan dia merasakan suatu keinginan. Ketika Flame Mantra miliknya mencapai kelas ini, kekuatan Xiao Yan pasti akan melonjak. Namun, dia harus menelan api surgawi, jika dia ingin mantra api berkembang. Kondisi keras semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak berdaya.
Mengingat api surgawi, Xiao Yan sekali lagi mengingat 3 fragmen peta kuno yang diam-diam disimpan di cincin penyimpanannya. Dia masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang potongan peta terakhir. Selain itu, dia tidak seberuntung dia terakhir kali ketika dia menemukannya selama pelelangan. Sepertinya aku hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya pada tetua pertama Sukian. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ada kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki beberapa informasi tentang keberadaan beberapa api surgawi di benua. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang tidak terbiasa tidak ada Yao Lao di sampingnya. Meskipun dia tidak lagi perlu meminjam kekuatan Yao Lao mengingat kekuatannya saat ini, pengetahuan besar Yao Lao adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Yan. Benua Dou Qi sangat besar. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan saat ini mungkin adalah seorang ahli Dou Huang, tetapi wilayah yang dia jelajahi hanya termasuk Kekaisaran Jiama dan wilayah Black Corner. Namun, kedua tempat ini cukup kecil jika dibandingkan dengan benua Dou Qi secara keseluruhan. Mungkin, sudah waktunya untuk keluar dari wilayah ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Tinjunya perlahan dikencangkan. Perspektif yang kuat tidak bisa dibatasi oleh apapun. Benua Dou Qi adalah panggung yang sebenarnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan Hall of Souls yang misterius, dia hanya akan bisa melakukannya dengan melintasi benua Dou Qi. Api panas diam-diam membakar hati Xiao Yan saat pikiran ini muncul. Menjelajah benua telah menjadi harapannya selama bertahun-tahun. Sekarang, mungkin inilah saatnya untuk pergi dan memenuhinya. Tentu saja, sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan masalah di tempat ini 9.700.000. Teriakan keras dari tahap lelang membangunkan Xiao Yan dari pikiran emosionalnya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Dark Shadow Skill telah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga setinggi langit 9.700.000. Kejutan melintas di hati Xiao Yan dengan harga ini. Sepertinya orang yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu bukanlah orang biasa. Tatapan Xiao Yan bergeser ke tempat di mana tawaran ini dikeluarkan sementara hatinya berpikir seperti ini. Dia hanya bisa melihat lelaki tua berhidung elang berambut abu-abu perlahan duduk. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit saat dia mengamati pria tua berhidung elang berambut abu-abu itu. Kejutan muncul di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah salah satu dari 2 aura tidak jelas yang dirasakan oleh persepsi spiritualnya sebelumnya. Aku ingin tahu dia berasal dari faksi mana. Saya pikir dia juga harus datang dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva sebagai tujuannya. Orang tua berhidung elang di kursi VIP yang jauh sepertinya samar-samar merasakan tatapan tertuju. Kepalanya segera menoleh dan wajah tuanya yang keriput menampakkan senyuman tipis ketika dia melihat bahwa orang yang mengalihkan pandangannya sebenarnya adalah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Dia mengangguk sedikit ke Xiao Yan dan dokter peri kecil di sisinya sebelum menoleh ke belakang. Apa indera yang tajam? Hati Xiao Yan terkejut ketika pria tua berhidung elang itu menoleh untuk menyelidiki. Kesungguhan di matanya menjadi lebih padat. Jika orang ini bukan seorang elit Douzong, dia pasti memiliki beberapa keahlian khusus yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang begitu samar. Xiao Yan perlahan menarik pandangannya. Kehati-hatian di hatinya juga menjadi lebih padat. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kali ini. Ini akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk berhasil merebutnya dari semua ahli ini. Item yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Namun, itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Orang tua berambut putih di panggung pelelangan menyeka keringat di dahinya dan segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tanah di belakangnya perlahan terbelah. 10 pria kekar membawa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Mereka perlahan naik ke atas panggung. Makhluk besar yang tiba-tiba muncul juga menimbulkan keingintahuan cukup banyak orang. Banyak tatapan dengan cepat melesat. Xiao Yan ada di antara mereka. Ada bau mayat. Zian di sampingnya mengerutkan hidung kecilnya saat dia berbicara. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan suara nafas saat dia menarik kain putih yang menutupi benda itu. Setelah itu, mayat besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh Magical Beast ini lumayan besar, tapi sepertinya sudah lama mati. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini cukup aneh. Mereka tampak seperti permata,
memancarkan cahaya fluoresen redup. Setiap orang yang bermata tajam dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa energi aneh terkandung dalam sayap besar ini. Namun, dengan mampu mempertahankan beberapa energi meski sudah mati begitu lama, kemungkinan Magical Bass ini memiliki peringkat yang cukup tinggi ketika masih hidup. Mayat Magical Bass ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh Sekte Kaisar Hitam di aliran pegunungan. Setelah penilaian pemimpin sekte, binatang ajaib ini seharusnya menjadi binatang tak tertandingi yang akan menerobos peringkat ke-7 untuk masuk ke 8. Orang tua berambut putih menjelaskan dengan cara yang serius. Keributan terjadi di dalam aula saat kata-katanya terdengar. A Magical Bass yang akan memasuki peringkat 8. Bukankah itu setara dengan seorang elit Douzun? Seekor Magical Bass dengan peringkat ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Umur mereka juga sangat panjang. Mengapa dia mati di tempat ini? Mata Xiaoyan tertuju pada mayat Magical Bass saat tempat pelelangan sedang gempar. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sayap seperti permata dan kedipan yang tidak biasa muncul di matanya. Tangan Xiaoyan bergerak sedikit di bawah jubah hitam itu. Sebuah gulungan berwarna emas tiba-tiba muncul. 5 kata-kata cahaya kemasan yang mencolok ada di atasnya. 9 sayap terbang burung langit. Battle Through the Heavens, Chapter 843. Skybird Nine Flying Wings. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari pemimpin sekte-sekte angsa emas saat itu. Setelah mendapatkan gulungan ini untuk membuat teknik dao terbang, Xiaoyan telah sering mempraktikkannya dan mendapatkan pemahaman tentang pembuatan benda ini. Secara keseluruhan, Skybird Nine Flying Wings memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang yang berevolusi. Ini karena tingkat kekuatan dari teknik dao terbang semacam ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan yang digunakan untuk membuatnya berkualitas tinggi, itu akan sangat membantu bahkan beberapa ahli dari kelas Daozong. Namun, jika bahan-bahannya tidak sesuai, itu tidak akan banyak membantu. Bahan terpenting dalam menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings adalah sayap dari beberapa Magical Bass terbang. Menurut catatan di gulungan itu, 9 sayap terbang Luo Yantian diciptakan dari sayap binatang sihir peringkat 6. Mereka tidak benar-benar dianggap sebagai siswa kelas atas. Namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa mengejar. Jika mereka tidak meluncurkan serangan diam-diam malam itu, akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Bagaimanapun, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa terbang begitu saja. Dengan kecepatan Skybird Nine Flying Wings, siapa yang bisa menyusulnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiaoyan sangat mendambakan metode pembuatan Skybird Nine Flying Wings. Namun, setelah pemahamannya meningkat, dia juga memahami kesulitan pembuatan benda ini. Selain itu, dengan karakter Xiaoyan, dia secara alami akan menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk membuat set yang bagus daripada menemukan beberapa sayap Magical Bass untuk membuat angka. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya dan jarang dipikirkan sampai kemunculan mayat makhluk ajaib misterius ini, yang jelas memiliki asal yang luar biasa. Hati Xiaoyan cukup puas dengan mayat kering Magical Bass ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat secara samar-samar merasakan bahwa sayap tulang putih seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak mempercayai lelaki tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Lagi pula, sayapnya masih bisa memiliki energi yang menakutkan bahkan setelah mati sekian lama. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiaoyan menyipit saat mereka perlahan menyapu mayat kering dari Magical Bass yang sangat besar. Dia mengangguk sedikit kemudian. Dia dapat memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk memperbaiki sayap terbang 9 burung langit, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Luo Yantian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan hampir tidak akan ada orang di kelas Daozong yang bisa membandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Daozong, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Zian, yang terbungkus jubah hitam, tiba-tiba gemetar saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan. Meskipun gemetar ini sangat kecil, itu masih dirasakan oleh Xiaoyan sejak dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut dan ragu, "Ada apa?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat Magical Bass ini muncul. Zian mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiaoyan kaget saat mendengar ini.
Pikiran yang luar biasa tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan sikap tidak percaya, bahwa mayat Magical Base ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ziyan awalnya sejenis Magical Base yang agak misterius. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis Magical Base miliknya karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, menurut apa yang dikatakan oleh penatua pertama Suqian, Ziyan dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan. Mayat Magical Base misterius di depannya ini juga sesuatu yang telah ditemui oleh Black Emperor Sekte secara kebetulan di hutan pegunungan. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Mungkin, mayat Magical Base yang dikeringkan ini adalah salah satu dari orang tua Ziyan. Kaulah yang memiliki hubungan dengannya. Ziyan berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah antara Magical Base. Jika mayat Magical Base ini memiliki hubungan dengannya, Ziyan pasti bisa merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat Magical Base sudah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Ziyan. Jika mayat Magical Base ini terkait dengannya, Xiao Yan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk membuat Skybird Nine Flying Wings, tidak peduli betapa dia sangat ingin. Mungkin Anda memiliki perasaan seperti itu karena kekuatan Anda lebih rendah dari mayat Magical Base ini. Indra Magical Base jauh lebih tajam daripada manusia. Xiao Yan menepuk kepala kecil Ziyan saat dia menghibur dengan senyuman. Iya, Ziyan mengangguk dengan sikap tertekan. Pupil seperti permata, yang berisi warna ungu, tanpa sadar berhenti di tubuh Magical Base yang sangat besar. Alis tipisnya menjadi vertikal. Item yang agak tidak biasa yang sedang dilelang ini memang menarik perhatian cukup banyak faksi besar di kursi VIP. Seekor binatang buas yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Ini adalah keberadaan yang cukup mengerikan bagi siapapun yang duduk di tempat ini. Jika binatang terkuat ini masih bernapas, orang-orang yang sangat kuat di dalam tempat pelelangan itu akan menggosok minyak di bawah kaki mereka dan melarikan diri pada saat pertama mereka bisa. Pada tingkat mereka ini, mereka memahami lebih jelas daripada orang biasa, keberadaan menakutkan macam apa binatang buas yang akan menerobos ke peringkat 8 itu. Namun, untungnya ini hanya mayat Magical Base tanpa jejak kehidupan. Selain itu adalah jenis yang telah mengering selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dengan cara ini, orang-orang yang duduk di tempat ini tidak menyembunyikan rasa ingin tahu di dalam hati mereka. Beberapa faksi di sekitar memulai diskusi pribadi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki ketertarikan yang cukup untuk hal ini. Di antara mereka, orang-orang tua dari Demon Flame Valley adalah yang paling bersemangat dan energi dalam diskusi mereka. Pria tua berambut putih di panggung pelelangan tersenyum ketika dia melihat ke kursi VIP tempat percakapan pribadi pecah. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dengan toko terkaya. Hanya mereka yang benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik minat Black Emperor Sekte. Semuanya, sejak Black Emperor Sekte kami mendapatkan mayat Magical Base ini, kami telah mengawetkannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya mengalami kerusakan. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa Sekte Kaisar Hitam kita tidak pernah menyentuh mayat Magical Base ini. Dengan kata lain, kami juga tidak yakin dengan apa yang ada di tubuh Magical Base ini. Demikian pula, kami tidak menyadari apakah ada monster core yang akan menembus ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu tidak diragukan lagi adalah sebuah bom yang memiliki daya tembak yang besar. Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh dari jenis binatang buas terkuat ini bisa dianggap sebagai harta karun. Kulitnya bisa digunakan sebagai baju besi dan cakarnya bahkan lebih tajam daripada beberapa senjata yang dibuat dari logam. Tentu saja, yang paling penting adalah monster core-nya. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan seperti apa yang terkandung dalam monster core yang akan menembus ke peringkat 8. Nilai semua ini sulit diperkirakan. Oleh karena itu, kata-kata yang orang tua berambut putih telah sebutkan telah secara instan menyebabkan nilai dari mayat Magical Base ini melambung tinggi. Berhenti mengatakan omong kosong lagi. Sebutkan saja harganya. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat pelelangan. Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan ketidaksabaran. Senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tidak berkurang ketika mendengar teriakan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit ke tempat pelelangan dan berkata sambil tersenyum, "Semua pelanggan, kupikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai dari Magical Base yang akan menerobos ke peringkat 8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya.
Makanya, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya, kami akan melakukan perdagangan barter. Cukup banyak orang di kursi VIP mengerutkan kening ketika mereka mendengar permintaan lelaki tua berambut putih itu. Mereka segera terdiam. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu habis. Mereka tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar item dengan yang lain, mereka setidaknya harus mengeluarkan beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat Magical Beast ini. Namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu setingkat ini sebagai harta karun yang harus disimpan? Mereka akan merasakan sakit fisik jika diminta untuk mengambil harta karun itu untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana meninggalkan harta karun mereka untuk barang terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk bersaing memperebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika mereka menyia-nyiakannya di sini, mereka akan kehilangan sedikit kepercayaan dalam kompetisi setelah ini. Meskipun senyuman di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap ada di wajahnya saat dia melihat ke arah pelelangan, yang telah menjadi sunyi, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat Magical Beast ini sebenarnya tidak seberharga yang dia katakan. Jika tidak, Sekte Kaisar Hitam tidak akan membawanya untuk dilelang. Binatang ajaib ini telah mati selama bertahun-tahun. Setelah membusuk seiring waktu, sudah tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung di dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Adapun Monster Core, mereka tidak merasakan apapun. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang membeli mayat Magical Beast ini harus bersiap untuk berjudi. Jika ada Monster Core, darah cair, atau hal lain seperti itu, mereka akan mendapat untung. Namun, jika hanya ada setumpuk daging kering di dalamnya, mereka harus bersiap untuk membuat kerugian besar. Orang-orang di kursi VIP ini bukanlah orang bodoh. Mereka sama-sama menyadari hal ini. Jaminan dari lelaki tua berambut putih itu seperti janji dari pelacur di mata mereka. Tidak ada kredibilitas untuk itu. Makanya, banyak orang yang tidak tahu apakah mereka benar-benar ingin menawar. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat pelelangan tetap diam. Pada saat ini, rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah oleh keringat. Sekte memiliki harapan tinggi untuk mayat Magical Beast yang dikeringkan ini. Jika dia tidak dapat melelangnya, itu akan dianggap telah gagal dalam pekerjaannya dan akan menghadapi hukuman sekte. Keheningan berlanjut. Tepat ketika lelaki tua berambut putih itu agak tidak tahan lagi, sesosok manusia yang mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya yang samar memecah keheningan di tempat pelelangan. Satu pil